Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kesempatan ini saya Rangga Syaganasari dari Prodi Teknik Informatika Jakarta Global University akan membawakan materi yang berjudul Identitas Nasional, yang mana materi ini terdapat pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Yubi Triancik, SPDI, MPDI, ME. Oke, ketika kita berbicara mengenai identitas, yang pertama terpikirkan oleh kita adalah identitas seperti misalnya seorang manusia yang memiliki identitas berupa KTP ataupun SIM ataupun sebagainya. Di mana di dalam identitas tersebut terdapat banyak unsur yang meliputi nama, kemudian NIK ataupun jenis kelamin dan sebagainya. Dalam konteks identitas nasional itu adalah sebuah ciri khas atau jati diri yang mana ini pasti dimiliki oleh setiap bangsa. Dan ciri khas ini akan membedakan sebuah bangsa dari bangsa lain. Ini mencakup dalam seperti nilai-nilai sosial budaya, kemudian simbol-simbol negara, aspek-aspek lain, dan juga berbagai macam hal yang dapat dijadikan pembeda dari suatu bangsa dan bangsa yang lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur identitas nasional itu mencakupi seperti bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dasar falsafah, dan juga konstitusi negara. Di mana setiap negara di Indonesia, di dunia ini pasti memiliki unsur-unsur berikut. Seperti misalkan bahasa nasional. Di Indonesia sendiri bahasa nasional digunakan adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa ini berfungsi untuk menyatukan seluruh keberagaman budaya atau seluruh keberagaman yang ada di dalam negeri ini menjadi satu. Yang mana tidak mungkin kan kita jika ingin berbicara dengan orang Jawa harus belajar bahasa Jawanya dulu, kan itu tidak mungkin. Apalagi di saat itu adalah saat-saat seperti saat masa penjajahan. Tidak mungkin kita berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa yang dimengerti sama lain. Kita tidak mungkin untuk mempelajari bahasa orang tersebut gitu. Jadi makanya kita perlu ada bahasa nasional dan bahasa Indonesia yang dipilih dan difungsikan sebagai alat pemersatu dan juga sebagai identitas negara Indonesia. Kemudian bendera negara. Indonesia sendiri memiliki bendera negara yaitu sang merah putih sebagai simbol keberanian dan kesucian. Ada juga negara Monaco yang juga memiliki bendera merah putih juga, tetapi tetap ada pembedanya di mana ukuran benderanya itu berbeda dan juga warna merahnya itu berbeda, dan secara historis Indonesia lebih dulu menggunakan merah dan putih sejak masa kerajaan Majapahit, dan itu semua bisa teman-teman cari di Google dan banyak sekali sumber referensinya. Kemudian lagu kebangsaan. Indonesia sendiri lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Kemudian misalkan ada negara lain USSR misalnya pasti punya lagu bahasanya sendiri, ataupun Rusia ataupun Amerika dan sebagainya. Nah, lagu ini khususnya di Indonesia atau Indonesia Raya sendiri adalah lagu yang diharapkan dapat menggugah semangat nasionalisme, karena memang dalam lagu tersebut sangat menjunjung Indonesia yang sebelumnya itu sudah terjajah, dan dalam lagu ini juga Indonesia Raya yang artinya Indonesia itu sebuah negara yang sangat raya, makmur, dan juga diharapkan dari lagu ini dapat menggugah semangat nasionalisme masyarakatnya. Kemudian lambang negara. Di Indonesia sendiri lambang negaranya itu adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian dasar falsafah negaranya adalah Pancasila, yang mana Pancasila di sini sebagai pandangan hidup atau pedoman bangsa, dan juga konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan landasan hukum dalam menjalankan hukum di Indonesia. Kemudian fungsi dari identitas nasional sendiri adalah sebagai bisa dibilang sebagai pembeda, seperti analogi manusia tadi. Seorang manusia jika ingin diketahui identitasnya pasti dia memiliki KTP. Setelah dia memiliki KTP, kita lihat namanya dia siapa, kemudian kelaminnya apa, NIK-nya berapa, maka dari situ kita dapat mengetahui orang ini tuh namanya ini ya, ini gitu. Nah, sama dengan identitas nasional. Identitas nasional itu berfungsi sebagai pemersatu nasional masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu kan beragam, banyak suku, ras, agama, dan budaya. Nah, dengan identitas nasional, contoh bahasa Indonesia tadi, maka semua orang bisa dapat terhubung dalam satu bahasa, tidak perlu
harus mempelajari dulu bahasa satu dan lain untuk bisa mengerti dan berbicara dengan uh, warga negara Indonesia yang lain seperti itu. Kemudian identitas nasional juga menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain melalui apa? Melalui simbol, melalui budaya, melalui bendera, dan juga nilai-nilai yang dianut. Nah, dengan adanya identitas nasional ini diharapkan setiap warga negara itu jadi punya pedoman dalam bersikap dan juga bertindak sesuai dengan nilai kebangsaan yang telah diajarkan dan diwariskan. Kemudian akan timbul tantangan dalam mempertahankan identitas nasional tersebut. Yang pertama adalah masuknya globalisasi dan juga teknologi dan media sosial. Yang mana dua tantangan ini sangat saling terhubung ya, di mana globalisasi artinya kita dapat mendapatkan informasi secara lebih luas, secara lebih global, secara seluruh dunia dengan skala seluruh dunia. Kenapa? Karena informasi ini menjadi cepat penyebarannya berkat teknologi dan sosial media. Masuknya budaya asing dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal. Dengan adanya globalisasi dan teknologi media sosial, globalisasi atau budaya asing ini dapat masuk dengan cepat. Oke, kalau misalkan budaya tersebut dapat dikolaborasikan dengan budaya yang ada di dalam negeri kita. Tapi apa jadinya jika budaya yang asing yang masuk tersebut malah mematikan budaya lokal? Misal kita ambil contoh K-pop atau Korean pop, kemudian K-drama ataupun juga manhwa, bisa dibilang komik Korea. Nah, itu semua akan bagus jika dapat berkolaborasi dengan nilai-nilai lokal ataupun budaya-budaya lokal, tetapi akan menjadi tantangan dan mempengaruhi nilai lokal apabila budaya asli di Indonesia itu menjadi tergerus dengan adanya budaya asing ini. Kemudian penyebaran informasi yang sangat cepat itu dapat mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap budaya nasional. Orang akan cenderung memilih, budaya asing lebih keren daripada budaya sendiri itu lebih kuat, lebih ini. Padahal apabila bisa dikolaborasikan, ini akan jauh lebih baik dibandingkan kita melihat atau menilai bahwa budaya asing itu lebih baik, karena pasti setiap budaya itu punya plus dan minusnya masing-masing. Kemudian sebagai mahasiswa, apa sih peran yang kita dapat lakukan dalam mempertahankan identitas nasional? Yang pertama yaitu kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan menjaga sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga dapat melakukan pelestarian budaya lokal. Dan kita dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pelestarian budaya lokal. Misal kita kalau di kampus JGU ada namanya ASA atau Art and Sport Association, di mana di dalamnya ada tatra atau tari tradisional. Nah, kita sebagai mahasiswa dapat mendukung pelestarian budaya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, agar komunikasi sehari-hari itu bisa lancar gitu, tidak terpengaruhi oleh bahasa-bahasa slang atau bahasa-bahasa gaul dari budaya luar. Dan kemudian kita harus berani mengkritik pengaruh asing. Kita harus bisa menyaring informasi dan budaya-budaya asing yang masuk, dan jangan sampai budaya-budaya asing ini malah menggerus atau menghancurkan budaya dan nilai-nilai nasional yang sudah kita miliki sebelumnya. Alangkah baiknya apabila informasi dan budaya asing ini dapat berkolaborasi dengan nilai-nilai nasional dan juga budaya nasional, sehingga ini dapat menimbulkan sesuatu hal yang baru dan positif seperti itu. Kemudian contoh nyata dari peran mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mahasiswa dapat mengikuti organisasi kemahasiswaan. Contohnya adalah bergabung dengan organisasi yang berfokus pada pelestarian budaya dan juga nilai-nilai nasional seperti Art and Sport tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan juga Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan masih banyak lagi organisasi yang dapat kita ikuti yang dapat berperan atau berfokus dalam pelestarian budaya dan nilai-nilai nasional Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kegiatan seni dan budaya. Kita dapat mengadakan atau berpartisipasi dalam acara yang mempromosikan kesenian, khususnya kesenian tradisional Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan memiliki banyak keberagaman dan kesenian. Alangkah baiknya jika kita berpartisipasi dalam ataupun mengadakan acara yang mempromosikan kesenian nasional. Jangan malah kita berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesenian atau kebudayaan asing seperti itu. Kemudian yang terakhir ada diskusi dan seminar.
Diskusi dan seminar ini dapat membahas isu-isu kebangsaan dan juga identitas nasional ataupun isu-isu yang terkait dengan budaya luar dan budaya asing ataupun kolaborasi antar budaya asing dan budaya nasional hingga kita harapannya dapat melestarikan juga budaya nasional tapi juga dapat menerima budaya asing. Jadi kita dapat mengolaborasikan kedua hal ini dalam diskusi dan juga seminar. Nah, tiba kita saatnya pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini adalah identitas nasional itu jati diri bangsa yang mencerminkan nilai, simbol, dan budaya yang membedakan Indonesia di negara lain. Ya, contohnya seperti KTP tadi. Setiap manusia pasti memiliki KTP yang berbeda. Dan identitas ataupun unsur-unsur yang terdapat dalam KTP tersebut pastinya juga berbeda-beda seperti nama, kemudian NIK, jenis kelamin, dan juga sebagainya. Itulah yang akan menjadi pembeda dari manusia satu dan manusia lain. Sama halnya dengan identitas nasional. Maka identitas nasional ini akan menjadikan pembeda dari Indonesia dari negara-negara yang lain. Kemudian dalam era globalisasi, tantangan seperti pengaruh budaya asing juga dapat melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, mahasiswa harus sangat berperan aktif dan berperan penting dalam menjaga identitas nasional melalui pengawalan Pancasila, penggunaan bahasa Indonesia, dan juga melestarikan budaya-budaya lokal agar tetap terlestarikan bagi generasi-generasi yang mendatang. Sekian penjelasan materi identitas nasional dari saya, Rangga Syaganasari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.